It's time, ladies and gentlemen. D3, Duplication and Digging Deep. Nah, di network marketing, Bapak Ibu, depth ya, kedalaman itu adalah segala-galanya. Oke, dan kita juga udah berulang-ulang ngomong ya, bahwa di MLM itu ada 3 skill yang harus kita kuasai. Yang pertama itu adalah skill merekrut, di mana di sini kita belajar tentang daftar nama, buat janji, presentasi, follow up. Ya, ini semuanya tentang basic skill ya. Kita juga belajar tentang pentingnya people skills, tapi people skill ini tidak cukup kalau tidak dibarengi dengan jumlah presentasi yang banyak ya. Jumlah presentasi yang banyak juga tidak lengkap kalau Anda nggak punya people skill ya. Asal-asalan aja bicaranya, oke? Nah, itu juga nggak bisa. Jadi kombinasi people skills dan jumlah presentasi itu sangat penting. Kalau Anda menguasai skill yang pertama ini, maka Anda akan jadi top superstar dalam hal merekrut. Ya, Anda bisa rekrut banyak banget orang. Seharusnya itulah yang akan Anda dapatkan. Tapi tidak cukup kalau Anda hanya bisa merekrut banyak orang, karena Anda hanya bisa menikmati active income ya, rekrut, banyak banget. Tidak cukup. Makanya kita harus upgrade skill kita, yaitu dengan cara belajar untuk memasukkan orang ke sistem. Dari orang-orang yang Anda rekrut, Anda akan mendapatkan orang-orang yang mau aktif. Nah, orang yang mau aktif ini, Anda harus bisa men-startup mereka, memperlengkapi mereka dengan berbagai alat bantu, ya, menyiapkan mereka agar mereka itu on track, on system. Bagaimana membuat orang yang join ini ujung-ujungnya menjadi seorang core. Ya, orang yang melakukan 7 kebiasaan sukses. Nah, tidak cukup juga kalau misalkan Anda hanya sekedar merekrut, kemudian Anda bisa mempersiapkan mereka. Makanya hari ini kita belajar skill yang ketiga, di mana kita udah merekrut, menyiapkan mereka, kita udah startup mereka, dari sana kita tembus ke dalam. Dari orang yang bagus ini, kita dapat lagi orang bagus di kedalaman. Dapat lagi orang bagus di kedalaman lagi. Dapat lagi. Seperti itu. Nah, skill inilah yang akan kita pelajari dalam 2 hari ini, ya. Skill digging deep. Dan kalau Anda perhatikan, Bapak Ibu ya, skill digging deep dalam 2 hari ini, Anda jangan kaget bahwa ternyata digging deep itu kita menyinggung banyak hal tentang basic skill juga, dan menyinggung banyak hal tentang sistem juga ya, Bapak Ibu ya, karena memang bisnis MLM ya ilmunya sekitaran itu aja, Bapak Ibu. Oke, makanya saya bilang ini makanan keras iya, tapi tidak keras-keras amat. Kalau Anda sudah menguasai skill pertama dan skill kedua, Anda akan mudah mengerti tentang skill yang ketiga ini. Kita mulai dengan duplikasi, Bapak Ibu ya. Tujuan kita bangun bisnis MLM bagi seorang network builder adalah passive income. Ya, karena kita sadar lah, kita nggak bisa selama-lamanya bekerja kan. Kita kepingin passive income. Itu menjadi goals kita. Passive income itu terjadi jika duplikasi terjadi. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda rekrut orang banyak, Anda bisa men-startup mereka. Kalau berhenti saja di sana, tidak terjadi duplikasi. Ya, karena tidak cukup kedalaman. Sama seperti sebuah bangunan, itu pondasinya kurang dalam, maka Anda tidak bisa membangun bangunan yang tinggi. Roboh pasti bangunan tinggi. Sebuah bangunan yang tinggi itu bisa berdiri kokoh kalau kedalamannya itu dalam banget. Ya, sehingga sewaktu terjadi gempa dia bisa tetap kuat ya, dengan berbagai macam lah ya. Jadi tidak gampang roboh intinya. Jadi dibutuhkan kedalaman ya, kedalaman. Nah, passive income bisa terjadi kalau duplikasi terjadi. Dan duplikasi itu terjadi jika bertemu orang yang tepat. Ya. Untuk bisa bertemu dengan orang yang tepat, Anda jadi orang yang tepat dulu. Karena duplikasi itu adalah leadership, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa minta orang lain melakukan kalau kita sendiri tidak melakukan. Orang yang tepat itu apa? Ya, core. Yang kita duplikasi itu adalah core. 7 kebiasaan. Ya, presentasi 15 kali, gunakan produk, berlangganan, mendengarkan audio video, hadir di pertemuan, ya, tim player, baca buku. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan positif yang kita mau duplikasikan ke orang-orang yang aktif. Kita dulu jadi core. Ya, leadership kan, leadership driven business kalau MLM. Artinya kita mengajar tim kita dengan cara kita melakukan.
Kamu baca buku, kita baca buku. Hadir di pertemuan biar bisa belajar. Kita hadir di pertemuan biar bisa belajar. Ayo presentasi yang banyak. Kita presentasi yang banyak. Nah, jadi kita harus jadi orang yang tepat dulu, baru kita kayak magnet ya, bisa menarik orang-orang yang sama dengan kita. Gimana kita bisa menemukan orang yang tepat, sedangkan diri sendiri nggak tepat? Sulit banget, Bapak Ibu. Ya. Dan duplikasi itu akan berhasil kalau tanpa Anda, tim Anda masih jalan dan omset stabil. Ini kuncinya. Ya, pasti dong, passive income akan terjadi. Ya. Anda coba dalam 1 bulan nggak ngapa-ngapain, omset bagaimana? Omset stabil nggak? Beberapa bulan, omset stabil nggak? Kalau Anda aktifnya itu biasa-biasa saja. Anda misalkan udah leader, Anda tidak jadi core lah selama beberapa bulan. Nah, kalau omset Anda stabil dan cenderung naik, bagus, duplikasi terjadi. Seperti pengalaman dari Pak Suprato kan, pernah setahun beliau tidak begitu aktif, santai-santai saja menikmati freedom, omset malah naik. Ya, tim banyak yang mencapai prestasi. Nah, ini yang kita mau, teman-teman. Baru tanda bahwa duplikasi berhasil. Ya, duplikasi itu sebuah keahlian. Artinya bisa dipelajari. Ya. Dan skill di MLM, semuanya itu adalah hal-hal yang sederhana, basic semuanya. Jadi semua pasti bisa dipelajari. Dan duplikasi itu adalah sebuah proses. Jadi duplikasi itu tidak terjadi secara kebetulan. Harus ada prosesnya. Artinya kita harus mengajar kepada tim kita. Kita nggak mungkin berharap ya orang aktif kemudian tanpa kita ajarin dia sadar betapa pentingnya lakukan presentasi yang banyak, dia sadar betapa pentingnya membaca buku, dengar audio, dan menjadi core. Nggak ada. Mereka itu harus diajari ya betapa pentingnya semua itu. Jadi harus secara sengaja kita turun, terjun ke lapangan untuk mementoring mereka, Bapak Ibu. Ya, itulah tugas dari para leader. Dan pastikan kita ajarkan cara yang benar sejak awal. Jadi memulai dengan benar itu sangat-sangat penting. Jangan sampai nanti jaringan Anda itu udah gede banget, ya, baru Anda mau ngajarin mereka sistem. Agak sulit, Bapak Ibu. Karena mereka itu berkembang dengan cara mereka masing-masing yang belum tentu berhasil. Anda nggak bisa mengukur lagi bisnis Anda, kesehatan bisnis Anda. Sama seperti sebuah kereta api yang membawa gerbong panjang banget, kemudian salah jalur. Nah, kalau mau mundur kan udah repot, karena aduh, gerbongnya banyak, panjang banget gitu loh. Udah nggak bisa, agak susah banget gitu loh. Nah, makanya di bisnis ini juga sama. Mumpung kita masih membangun bisnis yang tidak terlalu gede, pastikan semuanya itu terduplikasi cara-cara yang benar, memulai dengan benar. Nah, itulah pentingnya duplikasi. Ya. Nah, kalau kita bicara duplikasi, ada 5 pengingat nih yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah jangan terlalu hebat. Oke? Hah? Kenapa? Sedangkan di bisnis ini sebenarnya kan kita harus jadi orang hebat dong baru. Nah, teman-teman, duplikasi sulit terjadi kalau Anda menjadi orang yang hebat banget, yang serba bisa, semuanya bisa. Anda jadi leader tidak dituntut untuk jadi orang yang semuanya bisa, serba tahu, serba bisa, tidak kok. Serba tahu, serba bisa yang paling hebat itu sulit diduplikasi. Saya belajar dari Pak Suprato, jadilah orang nomor 2 di bisnis Anda. Nomor 1 itu upline. Jadi mau apa-apa kita edifikasi upline. Wah, upline saya ngomongnya gini, upline saya ngomongnya gini. Saya dengar dari audio dia ngomongnya seperti ini. Buku ini bicara tentang ini, ngajarin saya tentang ini. Jadi selalu edifikasi yang atas, edifikasi alat bantu. Kenapa? Karena saya tidak mau memberikan kesan kepada orang bahwa saya ini serba tahu. Tapi kalau saya merefer ke alat bantu, merefer ke kata-kata upline, pesan upline saya seperti ini, saya konsultasi dengan upline, upline ngomong saya seperti ini kepada saya, orang-orang lihat bahwa, oh, dia hebat, dia bisa karena grup, karena dia punya coach, dia punya mentor yang membimbing dia. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi, jadilah orang nomor 2, edifikasi upline. Mau hebat itu kita harus hebat secara tim, bukan hebat secara personal, karena sulit diduplikasi. Ya, saya tidak selamanya tahu semua jawaban. Dan ini penting, ya. Anda lihat ya,
orang-orang yang pengusaha-pengusaha konvensional, ya mereka itu adalah bos-bos gede semuanya. Apakah kalau Anda bertanya sesuatu kepada mereka, mereka tahu segala-galanya? Belum tentu. Dia punya asisten, nanti biasanya dia kontak, dia kasih tahu, kamu coba cek asisten saya, kamu coba tanya sekretaris saya, gitu. Ya, kenapa? Karena memang seorang pengusaha yang hebat, kita tidak dituntut jadi orang yang benar-benar hebat. Ya, kalau kita berpikir passive income, yang mau kita bentuk adalah tim yang hebat, tim yang saling bekerja sama. Contoh ya, kalau ada orang yang tanya kepada saya, misalkan produk saya itu adalah produk kesehatan. Pak, ini produk ini bisa nggak ya untuk orang yang punya penyakit bla bla bla. Penyakitnya cukup unik gitu loh, nggak pernah saya dengar. Nah, apa yang saya lakukan? Konsultasi kepada dokter. Oke, saya nanti tanya kepada dokter ya. Dokter yang memang di perusahaan kami itu ada gitu loh. Saya konsultasi ke dokter, nanti ada literaturnya, saya arahkan, saya minta kamu untuk baca, kamu nanti lihat. Seperti itu. Jadi kita itu tidak dituntut ya untuk bisa mengetahui semua jenis penyakit, bagaimana produk kita itu bisa untuk penyakit A, B, C, D, dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya kita jadi dokter. Kita bukan dokter. Kita ini adalah pengusaha network builder. Jadi beberapa hal yang detail ya kita bisa tanya kepada orang yang ngerti. Ngerti ya? Jadi kita jangan jadi orang yang hebat yang serba tahu semuanya. Saya dulu pernah terjebak ya. Sewaktu ketemu dengan seorang prospek, saya follow up, dia bertanya banyak hal dan saya bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dia. Dan akhirnya dia ngomong, wah kamu hebat ya, kamu bisa menjawab semuanya pertanyaan-pertanyaan saya. Saya kayaknya nggak bisa seperti kamu deh. Terjebak. Ya, karena orang melihat, wah kamu hebat banget, saya belum tentu bisa. Tapi kalau kita merefer ke alat bantu, ya itu kita tunjukkan kepada tim kita bahwa kita ini nggak harus jadi orang hebat. Makanya poin nomor 1 ada hubungannya dengan poin nomor 2. Untuk duplikasi bisa terjadi, gunakan alat bantu. Ya, nanti saya akan cerita lebih banyak lagi. Makanya teman-teman kalau Anda perhatikan, di 7 kebiasaan core, yang kita duplikasikan itu adalah 15 kali presentasi. Ya, 15 planners, 30 planners. Kenapa nggak 100 planners? Karena 100 planners itu susah diduplikasi. Ya. Walaupun tidak salah Anda melakukan 100 kali presentasi dalam 1 bulan. Itu bagus banget kalau Anda bisa lakukan. Tapi tetap kalau kita duplikasi, kita ajarkan kepada tim, ayo 15 kali dulu. Setelah itu 30 kali presentasi. Anda mau lebih dari itu, is okay. Ya, tapi yang kita duplikasikan adalah sesuatu yang memang mereka bisa melakukannya. Bayangkan loh ya, Anda ketemu dengan seorang baru, kemudian Anda kasih tahu dia, kalau lu mau sukses seperti saya, kamu harus lakukan persis seperti yang saya lakukan, 100 kali presentasi dalam 1 bulan. Orang baru itu langsung ciut. Dalam hati dia bilang, ya iya Bapak full time, saya ini punya usaha, saya ini masih punya kerjaan. Saya hanya bisa gunakan waktu malam hari untuk jalankan bisnis ini. Kalau 100 kali presentasi dalam 1 bulan kayaknya susah deh. Jadi belum apa-apa orang udah nyerah. Karena terlalu berat. Anda terlihat hebat. Wah Bapak hebat deh bisa 100 kali. Saya nggak bisa. Kalau 15 kali saya bisa. Mulai dari itu dulu. 30 kali bisa. 1 hari 1 kali aja. Nah, jadi jangan terjebak menjadi orang yang hebat. Ya, ingat, orang yang hebat itu sulit diduplikasi. Yang bisa diduplikasi itu ada hal-hal sederhana yang kalau misalkan tim Anda lihat, wah kalau gitu saya juga bisa. Itu dia. Termasuk juga dalam hal menunjukkan bonus, Bapak Ibu. Kenapa kami di bisnis ini ya menganjurkan untuk tidak menunjukkan bonus kepada orang-orang? Ya, karena itu juga sulit diduplikasi. Ya. Anda punya bonus gede, ratusan juta, mungkin miliaran juga. Anda tunjukkan ke orang, ini hasil saya. Nah ingat Bapak Ibu, orang yang jalankan bisnis dan mendapatkan bonus yang gede, ratusan juta, dalam mungkin 6 bulan atau mungkin 1 tahun dia kerjakan bisnis ini, dibandingkan dengan orang lain yang jalankan bisnis ini 1 tahun, 2 tahun, belum tentu loh dia punya bonus yang sama dengan Anda. Ya, karena bonus itu berhubungan dengan parameter bisnis. Itu dia. Kalau Anda menunjukkan bonus bahwa bonus Anda gitu besar, itu sulit diduplikasi sama tim Anda. Tim Anda akan sangat bergantung kepada Anda karena mereka akan berpikir upline saya hebat. Jadi kalau saya mau presentasi, mau tunjukkan bonus, waduh saya nggak pede, saya harus minta upline saya. Jadi semuanya itu akan lari ke Anda. Duplikasi tidak terjadi, bergantung kepada Anda orang yang hebat. Kecuali ya
Bonus-bonus itu sudah dibikin format yang namanya dihilangkan, ya, dan ini jadi format presentasi untuk menunjukkan sebagai standar presentasi. Nah, itulah yang dipakai. Jangan menggunakan bonus Anda pribadi. Sekali Anda tunjukkan, nanti Anda akan diminta lagi untuk tunjukkan oleh tim Anda. 6 bulan lagi tunjukin. Sekali Anda tunjukkan, Anda harus tunjukkan. Sedangkan bisnis bisa berubah-ubah. Kondisi bisnis Anda juga bisa berubah-ubah. Hari ini sehat, ya. Hari ini bonus Anda ratusan juta. Kalau vital sign-nya nggak benar, parameter bisnisnya nggak benar, 6 bulan lagi bisa drop. Bonus Anda mungkin jauh di bawah 100 juta. Kalau waktu diminta oleh tim Anda tunjukin, Anda bisa nggak tunjukin? Sulit banget diduplikasi. That's why kita nggak tunjukkan itu. Ya. Dan ada banyak pengalaman, salah satunya kita punya teman yang termotivasi jalankan bisnis MLM karena sponsornya tunjukin bonus. Ya, ini Pak Suprato udah pernah cerita ke Bapak Ibu sekalian. Sponsornya tunjukin bonus, dia semangat, memang termotivasi. Ya, dia jalankan kerja keras gila-gilaan dalam 3 bulan dia punya bonus yang cukup besar dan dia pameran ke teman-teman. Ya, dan teman-teman dia itu ya join gara-gara melihat bonusnya gede. Anda tahu apa yang terjadi? 6 bulan kemudian dia pindah MLM lain. Kenapa? Karena menunjukkan bonus tidak bisa diduplikasi. Tim dia tidak bisa atau belum tentu sehebat dia. Karena sekali lagi, ya, bonus sangat berhubungan dengan parameter bisnis. Ya, kalau kita hanya membangun tanpa parameter bisnis, saat ini ratusan juta, bulan depan 6 bulan lagi semuanya bisa berubah. Ya, that's why kalau kita mau menjalankan sebuah bisnis MLM, Bapak Ibu, harus pastikan cara kita itu bisa nggak diduplikasi atau tidak. Jangan terjebak untuk jadi orang yang terlalu hebat. Semuanya bergantung dengan Anda, habislah Bapak Ibu sekalian. Karena kalau tanpa Anda, bisnis Anda nggak mau jalan. Karena Anda yang terhebat. Ya, makanya gunakan alat bantu Bapak Ibu. Ya, alat bantu itu penting banget. Alat bantu memudah proses duplikasi terjadi. Kita udah tahu ya, alat bantu di MLM itu adalah audio, video, buku, dan pertemuan. Anda manfaatkan 3 hal ini, duplikasi ke bawah. Kalau downline konsultasi ke saya, Pak, mana yang lebih penting ya sebenarnya ya? Jualan dulu atau bangun jaringan? Dua-duanya penting, Pak, saya bilang. Nah, nanti Bapak baca buku Freedom. Bapak baca buku Freedom, Bapak lihat halaman sekian, nah di sana dijelaskan logikanya seperti apa, garis besarnya seperti apa, kenapa kenapa itu jualan penting, omset yang kita mau, tapi omset itu kita dapatkan dari membangun jaringan. Nah, coba Bapak lihat nanti ya, Bapak nanti baca lagi ya Pak dari buku Freedom ya. Jadi setiap jawaban-jawaban yang saya berikan kepada downline sewaktu mereka bertanya, saya selalu refer ke buku, audio yang ada, atau kata upline saya juga pernah ngalamin seperti ini Pak. Nah, saya pernah tanya kepada upline saya dan upline saya memberikan nasihat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Selalu refer ke alat bantu. Biar downline kita tahu bahwa kita jalankan bisnis ini sesuai dengan apa yang sudah diajarkan. Downline Anda juga akan lihat, oh ternyata sudah ada ya di buku ya. Oh ternyata nanti ada ya di program pendidikannya. Contohnya kalau misalkan program berlangganan NG Pro sudah ada kan. Orang tanya, Pak gimana ya cara buat janji ya Pak? Wah ini pertanyaan bagus nih. Cara buat janji panjang banget. Salah satu skripnya itu ada di sini. Ya, nah ini saya kasih lihat ya skripnya. Tunjukin skripnya. Ya ini caranya seperti ini. Nah nanti kamu bisa juga berlangganan program NG Pro. Anda nanti nonton atau dengarkan audio yang judulnya ini. Nanti kamu akan mengerti cara buat janji. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita selalu merefer ke alat bantu. Sekali lagi biar downline tahu bahwa kita tidak hebat sendiri. Kita bisa karena kita punya alat bantu. Sederhana. Downline Anda pikir, oh kalau gitu saya juga bisa. Dan mudah diduplikasi. Duplikasi presentasi standar misalkan. Ya, pastikan cara presentasi Bapak Ibu jangan berubah-ubah. Anda udah punya flip chart, ya. Gunakan persis apa yang ada di flip chart. Sewaktu Anda membawa murid untuk lakukan presentasi, gunakan flip chart atau Anda juga bisa duplikasi dengan menggunakan lembar presentasi kalau ada.
Nah, di kami itu ada lembar presentasi yang sudah ada tulisannya, saya tinggal coret-coret aja di sana. Jadi intinya adalah sudah ada panduannya, alurnya, presentasi itu ngomong A, B, after itu C, after itu D, semuanya sudah ada. Nah, ini penting agar proses duplikasi itu bisa berjalan dengan lancar. Kalau Anda gunakan flipchart waktu lakukan presentasi, downline melihat, oh kalau flipchart aja gua bisa. Dan Anda jangan melakukan presentasi dengan versi Anda yang menurut Anda bagus, menurut Anda. Ingat loh, menurut Anda bagus, tapi kalau sulit diduplikasi bingung. Mereka belajar dari flipchart, mereka belajar dari video presentasi. Sewaktu ikut dengan Anda lakukan presentasi, loh, cara Anda presentasi berbeda. Itu akan membuat downline Anda bingung. Kalau tim kita sudah bingung, dia akan berhenti. Karena dia akan memilih, gue bagusan yang mana ya? Ikut yang ini atau ikut yang ini ya? Udah berhenti, duplikasi stop. Kan kita nggak mau itu terjadi. So make it simple. Ya, apa yang Anda dengarkan di audio, apa yang Anda pelajari, presentasi standar, lakukan persis sama aja. Karena itu semuanya didesain berdasarkan pengalaman, Bapak Ibu. Lakukan aja, jangan pakai cara-cara sendiri. Ya, bisnis ini simple. So, jangan bikin complicated, jangan bikin jadi rumit, Bapak Ibu. Ya, membuat sesuatu yang sederhana itu nggak mudah loh, Bapak Ibu. Ya, nah, udah dibikin sederhana, jangan dibikin rumit. Follow up misalkan, gunakan startup sheet. Walaupun Anda hafal betul startup sheet, Anda sudah tahu ya gali impian, gali daftar nama, book waktu presentasi, closing. Saya tanpa startup sheet aja bisa kok. Nah, itu Anda terjebak jadi terlalu hebat. Gunakan startup sheet. Kasih lihat. Prospek lihat. Oh, ada panduannya. Murid Anda lihat. Oh, ada panduannya. Itulah fungsi alat bantu. Mereka juga bisa. Karena sistem itu sederhana. Ya. Jadi kalau mau duplikasi berjalan dengan baik, gunakan alat bantu, duplikasi 100%. Ikutin persis sama, jangan berbeda. Ya, kenapa McDonald bisa sukses bisnis franchise? Karena dari sistem ke sistem sama semuanya. Anda mau makan di negara manapun juga, semuanya mirip-mirip, Bapak Ibu. Nah, itulah yang mau kita lakukan di bisnis kita. Bayangkan loh, Bapak Ibu ya, kalau Anda mulai melakukan dengan benar semuanya, duplikasikan alat bantu, ya buku freedom mereka punya, enak tinggal arahkan mereka, kamu baca bab ini ya, kamu baca. Anda kasih jawaban ya, jawaban yang singkat-singkat, tapi kemudian refer mereka untuk baca atau refer mereka untuk nanti untuk dengarkan audionya di NG Pro misalkan kalau sudah ada. Ya, seperti itu. Nah, bayangkan kalau nanti jaringan Anda berkembang yang dari kecil itu di kota Anda, berkembang di kota A, B, C, D, nah semuanya melakukan persis sama. Itu yang kita harapkan. Jangan sampai Anda ke kota A, B, C, semuanya itu punya cara masing-masing membangun bisnis ini. Anda bingung pasti. Ya, Anda mau ngomong juga takut-takut gitu loh. Gue ngomong cara seperti ini entah sesuai nggak ya dengan timku yang di kota ini ya. Ya, itu udah nggak sistem. Pasti bisnis Anda tidak akan besar kalau seperti itu. Ya, kalau besar pun dia tidak akan bertahan lama. Oke? Nah, berikutnya adalah duplikasi itu ada 5 proses. Kita tahu lah, duplikasi simpelnya itu adalah learn, do, and teach. Ini juga udah dibahas ya di skill yang kedua. Saya ulangi secara singkat aja. Karena ini penting banget ya. Digging deep ya duplikasi. Learn, do, teach. Belajar, ajarkan. Belajar, lakukan, dan ajarkan. Repeat, ulang lagi. Belajar, lakukan, ajarkan. 3 ini harus dilakukan persis. Semuanya dilakukan. Anda nggak bisa lakukan 1 aja atau 2 aja. 3 ini harus dilakukan kalau duplikasi. Nah, lebih detailnya ada 5 prosesnya. Sewaktu Anda membawa murid baru, misalkan ini ya, si Budi ya. Budi adalah member baru Anda lagi mau ajarin dia, kemudian Anda dapat janji presentasi dan Anda ketemu dengan prospek bersama si Budi, maka 5 langkah ini Anda harus lakukan. Budi, I do, you watch, then we talk. Jadi sewaktu Anda lakukan presentasi, Budi melihat. Ya, setelah selesai presentasi, kita diskusi. Gimana tadi? Udah pelajari belum? Iya, ya.
Seperti itu, saya udah tahu alurnya. Kemarin juga Bapak minta saya dengarkan presentasi standar, saya udah lihat juga dan persis sama. Wah, saya belajar banyak hari ini, langsung praktek lihat Bapak. Seperti itu. We talk-nya itu bukan 1 jam. We talk-nya itu singkat aja, 5-10 menit tergantung kebutuhan. Ya, oke, berarti Budi udah belajar. Yuk Budi, besok kita akan ada presentasi lagi. Nanti di bagian 2, ya, presentasi berikutnya adalah I do, you help ya Budi, then we talk. Jadi nanti besoknya kamu bawain sesi produk ya. Kamu bicaralah produk tentang ini ya, seperti yang ada di video presentasi dan seperti yang tadi Anda sudah lihat. Nanti sisanya saya yang lakukan. Oke Pak. Nah, and then selesai, we talk lagi. Budi, kita nanti ada presentasi lagi ya. You do. Oke? I have. Nanti we talk. Jadi kita kebalik. Saya bicara produknya aja dikit. Sisanya kamu lakukan. Ya. Kemudian yang keempat, you do, I watch, we talk. Yang kelima, you do, someone watch, they talk. Nah, ini adalah cara duplikasi yang terbaik. Bawa murid, lakukan 5 langkah ini. Ribet ya? Banyak ya? Oh iya. Ribet-ribet gini bikin Anda bisnisnya kuat nanti Bapak Ibu. Ya, bayangkan kalau ini terjadi dan duplikasi, wah semua bisa melakukannya. Ya, itu yang kita harapkan kan, kita mau passive income. Mana ada yang passive income gampang-gampang semuanya? Ya kecuali money game, tapi bentar lagi hilang. Kan kita mau membangun sebuah bisnis kan. Nah, mau membangun sebuah bisnis ya harus susah-susah dikit lah Bapak Ibu. Oke? Jangan manja. Fight kita di bisnis ini ya lakukan hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Oke? Nah, langkah keempat, lakukan konsultasi. Kalau mau duplikasi berjalan dengan baik, ini konsultasi penting banget. Pak Suprato selalu ingatin saya, tahu nggak, pertemuan yang paling penting adalah konsultasi. Karena kita bicara tentang bisnis saya. Ya, spesifik perkembangan bisnis saya, masalah di bisnis saya seperti apa, jaringan saya. Itu konsultasi adalah pertemuan yang paling penting. Mau bisnis kita lagi drop, ataupun bisnis kita lagi berkembang, konsultasi. Bisnis drop, konsultasi wajar lah. Ya, yang namanya masalah, makanya saya cari tahu konsultasi ke upline biar saya bisa menyelesaikan masalah. Tapi banyak orang yang lalai saat bisnisnya berkembang, dia lupa untuk konsultasi, dia pikir fine-fine aja. Bisnis Anda lagi booming, itu tidak menjamin bisnis Anda lagi bagus loh. Bisa jadi ada salah satu orang yang pindah dari MLM lain, di kedalaman, omset meledak waktu itu. Atau pernah kejadian, ya, produk kesehatan, dan di bulan tersebut tiba-tiba orang pada beli produk kesehatan dan laris manis, omset meledak di bulan tersebut. Tapi apakah itu namanya perkembangan yang sehat? Tidak, karena itu sifatnya sementara. Kalau tidak ada parameter bisnisnya yang udah kita pelajari di skill yang kedua, berapa banyak yang 15 planner, kemudian berapa banyak yang core, berapa banyak orang yang hadir dan belajar dan sebagainya. Kalau itu tidak bertambah, nah bisnis kita ya tinggal sebulan, 2 bulan lagi turun lagi. Kan kita nggak mau itu yang terjadi. Nah banyak orang lalai, ih gila bisnisnya berkembang bulan ini. Gak usah konsultasi bulan ini ya, happy nih omset meledak, bonus gede. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak cek, wah ternyata perkembangannya itu tidak bagus. Itu gara-gara orang-orang pada rame-rame belanja produk saya. Bukan karena pertumbuhan orang-orang bagus yang banyak. Enggak. Makanya bisnis kita mau bagus ataupun tidak, konsultasi. Karena dikonsultasilah, nanti upline memberikan pengarahan. Ya, biar duplikasi bisa berjalan dengan baik lagi. Yang kelima, menjadi leader yang benar. Bukan hanya leader yang baik. Ini penting Bapak Ibu. Ya, leader yang benar itu seperti apa? Leader yang baik itu seperti apa? Ini. Bayarin join, bayarin alat bantu, bayarin makan minum saat dinas. Ih, upline saya mah top. Baik banget dia. Ya. Kemarin ada yang nggak bisa join, tapi kita lihat nih orangnya bagus banget. Dia nggak bisa join. Dipinjamin duit loh, biar dia join. Ya. Nah, itu bisa duplikasi nggak Bapak Ibu? Alat bantu. Sayang,
buku-buku seperti ini dibagi-bagi tuh buku-bukunya. Kita dapat gratis semuanya. Baik tuh upline-nya. Ya. Dia itu peduli banget sama kita. Pingin kita itu maju. Dikasih tuh hadiah buku-buku semuanya. Ya. Kalau misalkan dibikin semacam kuis, ya itu lain cerita ya Bapak Ibu ya. Tapi membayarin alat bantu jadi kebiasaan, nah itu bahaya. Oke. Bayarin makan dan minum saat dinas. Anda mau traktir downline Anda dengan misalkan lagi having fun bareng-bareng, weekend atau weekend yuk kita makan bareng-bareng yuk. Anda traktir sesekali is oke lah ya. Tapi sewaktu dinas, sewaktu Anda lakukan presentasi bareng-bareng, sangat dianjurkan jangan lakukan jangan ditraktir Bapak Ibu. Karena duplikasi tidak bisa terjadi. Anda menjadi leader baik, ya, tapi tidak bisa diduplikasi. Anda membuat tim Anda jadi manja. Itu bahaya sekali. Sehingga kalau misalkan nanti ya, ada orang yang susah untuk join, dia carinya Anda. Saya punya teman nih, gini dia susah, gimana nih? Nah, Anda berharap ya, oh ya udah saya pinjamin duit. Nah, kalau Anda pinjamin duit, dia juga nggak bisa ngajarin orang untuk ngajarin orang untuk join. Ya, susah. Bayarin alat bantu, bayarin makan minum saat dinas. Downline jadi mikir kan, gua punya tim yang lagi bagus di Bali, gua mau ke sana, tapi berat juga ya, harus bayarin ini, bayarin itu, hitung, wah kayaknya nggak bisa, akhirnya nggak jadi. Ya, karena dipikir-pikir, gua dapat bonus semuanya balik lagi untuk bisa traktirin itu semuanya. Tapi bayangkan kalau misalkan Anda jadi leader yang benar. Orang nggak bisa join, Anda kasih solusi, gali daftar nama dan sebagainya. Alat bantu nggak, semuanya ayo kita bayar. Hadir pertemuan, bayar sendiri. Makan minum, bayar masing-masing. Downline Anda jadi mandiri. Karena ini bukan bisnis upline. Ini bisnis saya masing-masing. Ini harus kita ingat Bapak Ibu sekalian. Anda, ya, kalau Anda bayarin downline ya, nanti downline Anda akan berpikir bahwa ini bisnis Anda, bukan bisnis mereka. Dan itu adalah cara duplikasi yang keliru. Percayalah, 6 bulan lagi, setahun lagi, Anda nggak akan bertahan lama. Capek juga Anda. Dan yang Anda dapatkan itu bukan leader-leader hebat. Leader-leader, bukan leader lah ya, cheerleader jadinya. Manja semuanya, bergantung banget sama Anda. Sesuatu yang kalau bergantung kepada Anda, udah bahaya. Ya, bergantungnya itu harus ke sistem yang tersedia 24 jam. Oke, kalau udah bergantung kepada Anda, selesai. Kalau bayar masing-masing, pertemuan, semuanya bukan Anda yang talangin, tapi bayar melalui tiket dan sebagainya, downline Anda bisa membangun pertemuan dimanapun juga. Keluar kota, oh kalau misalkan bayar masing-masing, mah gue bisa. Oh bikin pertemuan, sewa ruangan. Ruangannya berapa? Dibagi berapa orang? Oh berarti dapatnya satu orang itu sekitar 50 ribu. Oh bisa kalau gitu. Karena pakai tiketing. Itu cara duplikasi yang baik. Itu cara mengajar ke tim yang baik. Jadi mandiri semuanya. Ya. Jadi ini 5 hal teman-teman yang sangat-sangat Anda butuhkan untuk memastikan duplikasi bisa berjalan dengan baik, Bapak Ibu. Ya. Ingat bahwa pemimpin yang istimewa itu tidak datang dalam kemasan indah. Berlian itu asalnya itu kan dari batu-batuan vulkanik karbon yang diproses miliaran tahun kan, yang akhirnya dia menjadi berlian yang bernilai. Ada prosesnya. Orang nggak tahu bahwa batu hitam jelek itu adalah berlian kalau diproses. Banyak kita lihat leader yang hebat sekarang, yang income-nya gede. Kalau kita lihat 5 tahun yang lalu, ternyata dekil. Ya, nggak punya people skill, pendidikannya juga nggak tinggi-tinggi amat, kurus, miskin misalkan. Dan mungkin ada beberapa orang yang sikapnya itu jelek. Tapi mereka adalah orang yang siap untuk kerja keras. Mereka orang yang siap untuk belajar, mau rendah hati. Mereka mau diproses. Akhirnya mereka sukses. Orang yang tepat adalah orang yang menginginkan lebih, bersedia kerja keras, dan mau belajar. Itulah orang-orang yang kita cari. Nah, sometimes makanya kita harus sabar. Ya, jangan terlalu mudah kita menjudge bahwa ini orangnya nggak bagus.
Sabar aja sambil kita membangun kaki-kaki yang lain, orang-orang yang lain. Percayalah, orang yang tepat akan bersinar. Orang yang tepat akan rendah hati, terus belajar dan mengikis bagian-bagian yang tidak penting yang ada di dirinya untuk bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, yang dibutuhkan menjadi seorang diamond, Bapak Ibu sekalian. Ya, dan itulah yang kita harapkan nantinya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini poin pertama yang kita pelajari ya tentang pentingnya duplikasi. Berikutnya, Mr. Suprato akan bicara tentang struktur bisnis yang dibutuhkan agar terjadi yang namanya kestabilan. Digging deep itu seperti apa?